Siapa kalian? Kutantang kalian untuk bertarung dengan adil. Kami terima tantangan kedua orang ini. Perempuan ini yang menewaskan guru kami dan adik seperguruan kami Angin. Sudah sepantasnya ia tewas di tangan kami. Kisah menceritakan tentang penyesalan seorang pendekar wanita yang sangat sakti mandraguna bernama Cempaka, di mana pertarungan seorang pendekar selalu berakhir dengan kematian, dan seorang pendekar hanya memiliki dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Selalu berakhir dengan kematian atau dibunuh. Karena penyesalannya, kini Cempaka lebih memilih hidup jauh dari keramaian, ditemani dengan 4 murid yang telah dia besarkan dari kecil. Namun, yang menarik adalah 3 dari mereka semua merupakan anak para pendekar yang telah Cempaka bunuh dalam medan peperangan. Mereka bernama Lembah Angin, Merah Darah, Daya Gerhana, dan Kala Biru, yang merupakan sosok murid terkuat dari Guru Cempaka. Lembah Angin, ia ada di sini terbesar. Bayi Angin, ia adalah murid perempuan termudaku, anak dari. Kemudian Guru Cempaka menyuruh Biru dan Gerhana untuk berangkat ke gelanggang pertarungan para pendekar untuk memberi hormat kepada para pendekar di sana. Guru Cempaka juga berpesan kepada semua muridnya untuk menemuinya malam nanti, karena ada sesuatu yang harus disampaikan. Scene berpindah di pertarungan para pendekar, yang dimana pertarungan itu dimenangkan oleh pendekar bernama Sayap Merah. Kemudian Biru dan Gerhana menyampaikan salam dari Binjai. Cempaka selalu mengirimkan anak muridnya untuk menjadi saksi kemenangan Sayap Merah. Di lain sisi, Guru Cempaka ternyata dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hal itu terlihat dari angin yang mengobati lukanya. Singkat cerita, tibalah di mana saat Guru Cempaka mengumpulkan keempat muridnya untuk menyerahkan tongkat emas kepada salah satu dari mereka. Dan siapapun dari mereka yang akan dipilih akan diajarkan jurus pamungkat tongkat emas melingkar bumi. Dan jurus tersebut merupakan jurus andalan yang belum terkalahkan hingga saat ini. Namun ternyata yang Guru Cempaka pilih adalah Darah sebagai pemilik tongkat tersebut. Ada darah. Tapi Guru, Aku sudah berbicara. Dan kalian sudah mendengar. Bumi tidak akan berputar balik. Angin akan kubawa serta untuk membantu pengobatanku. Guru Cempaka akan mengajak Darah dan Angin untuk mengajarinya jurus tongkat emas melingkar bumi. Dan hal itu membuat Biru marah karena menurutnya seharusnya dia yang terpilih untuk menerima tongkat tersebut. Esok harinya mereka bertiga pergi melakukan perjalanan. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba Biru dan Gerhana mencegat dan meminta paksa mereka menyerahkan tongkat emas tersebut. Faktanya, sakit yang diderita Guru Cempaka selama ini merupakan perbuatan dari Biru dan Gerhana yang menginginkannya cepat mati. Serahkan tongkat emas itu. Seharusnya racun itu bekerja lebih cepat sehingga ia dapat pergi dengan tenang di perguruan. Untuk melindungi Angin dan Darah, Guru Cempaka mengorbankan diri agar mereka berdua bisa lolos. Saat pelarian, Angin dan Darah terjatuh dari atas tebing. Di sini diperlihatkan mereka berdua yang diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Elang, yang masih belum dijelaskan siapakah si Elang ini.
Di sisi lain, Biru dan Gerhana mendatangi sahabat gurunya yaitu Sayap Merah dan mengatakan kematian Guru Cempaka dikarenakan angin dan darah yang menginginkan tongkat emas miliknya. Karena sangat menghormati Cempaka, Sayap Merah memerintahkan seluruh muridnya untuk mencari di mana angin dan darah berada. Dan perguruan Sayap Merah ini akan memberikan hadiah besar pada siapapun yang bisa membantu Biru dan Gerhana untuk merebut kembali tongkat emas yang memang menjadi hak Biru. Mereka berdua yang telah berhasil merebut hati Sayap Merah, kini mereka telah dianggap keluarga. Namun yang sangat membagongkan adalah di sini terlihat Gerhana yang mencoba ingin meracuni orang yang percaya kepadanya. Di sisi lain, Dara yang sudah sembuh mengajak Angin pergi untuk mencari seorang pendekar bernama Naga Putih. Karena sebelumnya Guru Cempaka berpesan jika dia mati dan belum sempat mengajarkan ilmu tongkat emas melingkar bumi, maka carilah seorang pendekar bernama Naga Putih. Karena hanya Cempaka dan dia yang menguasai jurus tersebut. Saat akan pergi, mereka berdua dihentikan oleh Elang yang mengatakan, apakah kalian tahu di mana Naga Putih berada? Dan hal itu membuat Dara mencurigainya. Siapa kau sebenarnya? Seharusnya kau sadar kalau kau masih perlu banyak berlatih. Besok pagi aku akan pergi lagi. Kalian bisa tetap mencari Naga Putih tanpa tahu di mana dia berada, atau kalian bisa menungguku kembali untuk mengantar kalian padanya. Esok harinya Dara yang masih curiga mengikuti Elang hingga keluar desa. Dan ternyata Elang bekerja sebagai debt collector atau tukang tagih orang yang gak mau bayar utang. Ini sudah ketiga kalinya aku datang. Bayar hutangmu. Setelah itu Dara melihat gambar dirinya yang telah dicari sebagai buronan. Dan kebetulan juga terdapat orang yang melihatnya. Sehingga banyak pasukan menyerang desa yang Angin dan Dara tinggali. Angin! Kita harus membantu penduduk kampung itu. Esok harinya saat Dara terbebas dari totoknya, dia melihat semua telah hancur. Dia juga mengetahui bahwa kini Angin telah mereka jadikan tawanan agar Dara menyerahkan tongkat emas tersebut. Kemudian Dara pergi untuk menyelamatkan Angin. Sesampainya di sana, Dara langsung meminta Angin dan menyerahkan tongkat emas itu kepada Biru. Tanpa adanya pertarungan, mereka berdua pergi dari sana. Namun ternyata bukannya dibebaskan, Biru dan Gerhana masih tetap ingin membunuh Dara dan Angin. Di sini Angin kembali menotok Dara dan memilih mengorbankan nyawanya agar Dara tetap hidup. Guru Sayap Merah yang sudah terkontaminasi racun dari Gerhana mengucapkan selamat kepada Biru karena kini tongkat emas telah berada padanya. Dan menyuruh untuk tetap mencari Dara karena dia kira Dara yang telah membunuh Guru Cempaka. Bahkan sebelum meninggal dia menyerahkan seluruh tanggung jawab perguruan Sayap Merah kepada Biru. Perubahan besar-besaran pun kini telah terjadi. Biru mendeklarasikan bahwa kini perguruan Sayap Merah telah menjadi perguruan tongkat emas. Dan menyuruh anak buahnya menyampaikan kepada seluruh pendekar bahwa saat ini perguruan tongkat emas menjadi perguruan yang tertinggi dan terkuat. Dara yang ingin balas dendam seorang diri kembali dicegah oleh Elang. Dan di sini Dara menanyakan, siapakah engkau Elang? Dan apa hubungan dirinya dengan Naga Putih? Flashback ke masa lalu.
Seorang pendekar bernama Naga Putih menghadap gurunya dan menyampaikan bahwa ingin meninggalkan dunia persilatan. Namun keputusannya itu akan mengakibatkan banyak korban berjatuhan, yaitu orang-orang yang tidak mampu melawan kejahatan dari tikus-tikus berdasi di negeri ini. Namun apalah daya, Naga Putih telah bertekad bulat mengambil keputusan itu. Sedangkan Cempaka akan terus melakukan perjalanan untuk membela kebenaran. Di sini Maha Guru mengatakan bahwa jurus tongkat emas adalah jurus berpasangan dan berpesan kepada Cempaka dan Naga Putih agar mengajarkan jurus tongkat emas kepada dua murid masing-masing dari mereka. Kau pun harus menurunkan ilmumu, dua orang murid. Silat tongkat emas tidak boleh putus dan hilang. Hari yang cerah disertai burung elang yang terbang, terdengar suara tangisan bayi yang terlahir dari Goa Cempaka, dan dialah Elang. Dengan kata lain, Elang merupakan anak dari Cempaka dan Naga Putih. Di sini Naga Putih kembali mengajak Cempaka untuk meninggalkan dunia persilatan. Namun Cempaka tetap tegas untuk melanjutkan memerangi kejahatan di muka bumi. Naga Putih respek apa yang telah Cempaka pilih, namun dia harus bersumpah agar tak menemui naga dan elang sampai mati. Kau bersumpah untuk tidak pernah mencari kami. Dan aku pun bersumpah bahwa aku dan anakku tidak akan pernah mengganggumu atau mencampuri urusan. Dan itulah alasan kenapa elang tidak ikut campur tentang urusan darah selama ini. Meskipun kita tahu bahwa kemampuannya cukup hebat. Namun elang kini melanggar sumpahnya dan akan mengajarkan jurus tongkat emas melingkar bumi kepada darah. Meskipun telah lama tongkat emas berada di tangannya, ternyata Biru masih tidak puas akan hal itu. Karena itu semua percuma tanpa jurus tongkat emas melingkar bumi. Di lain sisi, para tetua bernegosiasi masalah tentang Biru yang kini telah menguasai dunia persilatan. Namun semua itu percuma, yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan kematian. Bertahun-tahun telah berlalu, kini Dara telah siap untuk melakukan perlawanan kepada Biru. Biru yang berada di rumah didatangi muridnya yang melaporkan adanya dua perusuh yang tidak dikenal. Seketika Gerhana dan Biru mendatangi dan menyaksikan seluruh anak buahnya tumbang dihajar satu persatu. Kemudian Dara menantang mereka berdua satu persatu. Biru yang mengira dirinya terhebat tentu menerima tantangan tersebut. Dan pertarungan pun dimulai. Tidak di hadapan anakmu, Gerhana. Kenapa aku bisa membunuhmu? Setelah pertarungan itu selesai, mereka berdua menguburkan mayat Biru dan Gerhana, yang kemudian kita saksikan bibir Dara dipatuk burung elang.
Seperti laki-laki pada umumnya, setelah enak-enak kini Elang pergi karena sadar telah melanggar sumpahnya sebagai seorang pendekar. Sehingga kini dia memilih untuk berkelana. Sebelum film berakhir diperlihatkan anak dari Gerhana yang menemui darah. Sehingga kemungkinan sejarah akan kembali terulang seperti yang Guru Cempaka rasakan. Dan film pun berakhir.